persembahan. Temanya adalah membuat kroket raksasa. Kedua peserta diminta membuat kroket yang akan diletakkan di piring berukuran 60 cm. Mereka akan membuat kroket raksasa. Yang menjadi jurinya 19 anak anggota klub sumo kecil. Mereka sangat pemilih dalam mencari makanan. Bersiap, membuat kroket raksasa dimulai. Ya, silakan. Kedua peserta sedang memanaskan 60 liter minyak yang akan dipergunakan. Pertanyaannya, kroket raksasa seperti apa yang akan mereka buat? Yang pertama mereka lakukan tentu saja merebus kentangnya. Berapa kali lebih besar dari kroket yang biasanya ini? Ya, itu benar. 70 kali lebih besar dari kroket biasa. 70 kali lebih besar. Saya tidak bisa memasak dengan cara biasa. Oh iya ya. Untuk membuat sebuah kroket berukuran raksasa, Otsuki menggunakan 13 kg kentang. Wah. Karena jumlahnya begitu banyak, dia harus berhati-hati. Harus memastikan sebuah kentang sudah tertumbuk dengan halus, jika tidak kroketnya akan bergumpal. Pertandingan ini juga mengharuskan kroket yang dibuat memiliki rasa yang lezat. Bahan isiannya yang dipilih oleh Otsuki adalah kacang polong. Kemudian bahan kedua yang dia tambahkan adalah ikan laut yang sudah dihancurkan kasar, daging ikan salmon. Ini tidak biasa. Wah, ide baru. Untuk membuat kroket yang disukai anak-anak, Otsuki menggunakan bahan-bahan yang akan disukai oleh anak-anak untuk bahan isian kroketnya, yaitu mayones. Seluruh bahan dihancurkan dan diaduk menjadi satu hingga tercampur rata. Di sisi lain, Ohashi yang ahli dalam membuat kroket Itali mempersiapkan bahannya. Daging giling seberat 10 kg digoreng di atas penggorengan secara bersamaan. Wah. Selanjutnya, Ohashi mengeluarkan senjata rahasianya untuk membuat dagingnya memiliki rasa yang sangat lezat. Ini apa? Hah? Saus karbi. Jadi kau menggunakan saus karbi ya? Sebenarnya ini tidak akan berpengaruh pada rasa daging cincangnya. Hanya saja wanginya akan disukai anak-anak dan membuat mereka lapar. Wanginya seperti wangi yakiniku. Seperti yakiniku? Iya benar. Daging bumbu yakiniku ini dimasukkan ke dalam potongan bawang bombay. Selanjutnya diaduk ke dalam adonan kentang tumbuk hingga menjadi satu. Saus karbi yang dituangkan ke dalam daging cincangnya juga menyebar ke adonan kentang. Wanginya jadi merata ke seluruh adonan. Kemudian tibalah waktunya mencetak adonan. Ohashi memasukkan adonannya dan kemudian memadatkannya ke dalam cetakan yang sudah dipersiapkan. Besar cetakannya 50 cm lebih, agar tidak hancur saat digoreng. Wah, kamu mempersiapkan semuanya dengan teliti ya? Benar. Kalau tidak dipadatkan akan hancur ketika digoreng ya? Di sisi lain, Otsuki memadatkan adonannya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Kalau dilihat seperti ini tidak seperti kroket biasa. Ya benar. Wah, adonan ini kelihatannya tidak terlalu padat ya. Bahaya ini. Yang dia lakukan menaburkan tepung roti ke atas adonan yang sudah dipadatkan. Saat dimakan akan terasa renyah ketika digigit, namun terasa lembut di bagian tengahnya. Tapi sekarang timbul satu masalah. Bagaimana caranya kau menaburkan tepung roti ke bagian bawahnya? Hah? Pertanyaan, bagaimana cara Otsuki menaburkan tepung roti ke bagian bawah adonannya? Ya. Bagaimana cara Otsuki akan menaburkan tepung roti ke bagian bawah adonan kroket yang sudah dia buat? Saya tahu. Tidak ditaburkan. Wah. Apa kau yakin dengan jawabanmu itu? Saya baru saja turun ke bawah. Ayo sudah, saatnya kita kembali. Jangan dulu, jangan. Silakan kalian tulis saja jawaban kalian. Bagian atasnya ditaburkan merata ke seluruh adonannya. Petunjuknya adalah tepung roti itu tetap akan ditaburkan di bagian bawah. Silakan jawabannya. Sudah. Apa maksudmu gambar itu? Ini dengan menggunakan kipas angin, tepung rotinya akan menyebar. Tinggal dituangkan lalu. Sepertinya kau di rumah sering membuat yang aneh. Itu memang cara yang aneh. Bagaimana menurutmu cara melakukannya? Silakan. Ini dia. Menurutku dia Iya, akan bagaimana mengoleksinya dengan cara yang biasa saja. Hanya dibalik. Begini maksudmu. Ya. Begitu ya menurutmu? Jadi begini ya. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain membaliknya. Benar juga. Iya kan? Tapi benar. memangnya ada raksasa yang bisa membantunya? Di saat ini, alat yang dikeluarkan oleh Otsuki adalah jaring yang besar. Ya, sudah terikat semua. Ayo, sekarang kita balik bersama-sama. Iya. Wah, berhasil dibalik. Ayo, Mana Jadi hasilnya? begitu ya? Begitu Wah, caranya ya? hasilnya bagus sekali ya. Adonan berhasil dibalik tanpa hancur. Dengan begini, bagian bawahnya pun bisa ditaburi tepung roti hingga merata. Selanjutnya tinggal menggorengnya saja. Otsuki sudah mulai mengangkatnya. Sudah dimasukkan ke dalam minyak panas. Sekarang kita turunkan. Wah, jadi seperti api yang meletup-letup ya. Ayo, turunkan. Turunkan lagi. Ya, Wah, lagi. ini panas sekali. Jadi tolong berhati-hati.
Jadi Pertanyaannya, begitu apakah ya? ini akan tergoreng dengan sempurna? Ini panas sekali, jadi tolong berhati-hati. 1, 2, hati-hati. 3. Ya, sudah diangkat. Wah, Kalau sebesar ini bisa digunakan untuk menu pesta. Benar juga, tinggal dipotong-potong Iya, saja. benar. oh begitu Ini ya. kroket biasa diletakkan di sebelah kroket yang 70 kali lebih besar dari kroket itu. Tergoreng dengan sempurna, rasanya juga lezat. Mayones yang tercampur rata di kentangnya menghasilkan rasa lembut saat digigit. Kelezatannya juga tidak bisa diingkari. Di sisi lain, Ohashi yang membuat kroket dengan rasa orisinil dan berbentuk bulat sedang menaburi tepung roti. Apakah dia juga bisa menaburi seluruh permukaan kroket dengan tepung roti hingga merata? Ini pasti berat sekali. Sangkutkan di bawahnya. Ya, Apa bisa dibalik? baik. Jika sampai hancur, tidak ada waktu lagi membuat adonan yang baru. Kau tenang saja. Pasti bisa dibalik. Iya. Iya. Wah, sudah dibalik. Berhasil tidak ya? Wah, sayang sekali. Retakan ini masih bisa diperbaiki. Retakannya besar sekali. Sudah sampai sejauh ini, apakah yang akan dilakukan oleh Ohashi untuk memperbaiki bagian yang retak? Diperbaiki. Ya, hati-hati. Dia menambal bagian yang retak dengan menggunakan tepung roti. Astaga, saya tidak menyangka solusinya ternyata mudah sekali. Sekarang bentuk kroketnya sudah sempurna. Bersiap ya. Akan kita turunkan. Ayo, hati-hati. Wah, ini hebat sekali. Wah, Hebat ya. Wah, ini seperti Godzilla akan keluar dari perut benar. bumi. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggorengnya? Hah? Berapa lama? Sekitar 20 menit. 20 menit. Karena ada daging cincangnya, Iya. maka diwaktukan lebih lama lagi. Kroket seberat 13 kg harus dipegang menggantung di atas alas kawat selama proses penggorengan. Kemudian, itu harus dilakukan selama 20 menit. Ya, diangkat. Sudah diangkat. Kroketnya besar sekali. Wah, datang. Datang. Dalamnya daging cincang kan? Wah, ini memang kroket. Perbandingan kroket dengan lingkar 51 cm dengan 15 cm. Ini kroket raksasa yang tiada bandingnya. Isi bagian dalamnya adalah daging yang sangat lembut berpadu dengan saus kalbi yang lezat. Merupakan sebuah petualangan menikmati kroket yang sebesar ini. Tibalah saatnya juri mencicipi. Yang menjadi juri adalah 19 orang pesumo kecil. Mereka lah yang akan memilih kroket raksasa menurut mereka yang paling enak dari dua kroket yang ada. Masing-masing juri mendapatkan kroket berukuran besar. Para pesumo cilik yang kelaparan ini mulai menggigit kroket milik mereka yang berpotongan besar dengan lahap sebelum memberikan hasil penilaiannya. Menurut Ade mana yang paling enak? bagianku yang ini. Jadi yang ini ya menurutmu Iya. yang enak? Buatan Iya. Otsuki kan? Rasanya memang enak. Hah? Kulitnya juga renyah sekali. Makanya aku suka sekali. Iya. Kroket siapa yang paling enak? Bagi Hah? saya kroket Otsuki yang menarik. Otsuki. Alasannya? Alasannya karena warnanya bagus. Saat dimakan bagaimana rasanya? Kalau rasanya enak milik Ohashi. Alasannya? Alasannya kentangnya lembut dan kenyal. Enak sekali. Alasan tubuhmu besar kenapa? Aku tidak tahu. Iya. Kemudian, siapakah yang keluar jadi pemenangnya? Kroket buatan Ohashi atau buatan Otsuki yang menurut kalian paling enak dari dua kroket yang kalian cicipi tadi? Sekarang silakan angkat papan namanya. Sudah keluar? Yang maju ke babak final, Ohashi. Daging cincangnya enak sekali. Oh, begitu ya? Iya. Kau memilih Otsuki kan? Iya, Alasannya? menurutku daging salmon dan kentangnya sangat enak. Mulai sekarang saya akan berusaha untuk menciptakan berbagai macam kroket Ya. dengan isian yang berbeda dan lebih kreatif. Ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima Silakan kasih. beristirahat. Terima Otsuki, kasih. terima kasih.